Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil akramin al-muntajabin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Keraksaan DRS Haji Sairi, Bapak Ibu Guru beserta panitia Pondok Ramadan Online dan segenap karyawan SMK Negeri 2 Keraksaan serta anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah kita sudah menjalankan puasa Ramadan beberapa hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan kita, sujud kita, ruku kita, semua mudah-mudahan diterima oleh Allah dan menjadi amal baik kita yang dilipat gandakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak serta Pondok Ramadan Online, untuk materi kali ini yaitu tentang cipta diri anak soleh. Tema ini merupakan lanjutan dari tema sebelumnya, mungkin sangat berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya, masalah akidah, syariat, akhlak. Ini merupakan bagian-bagian juga atau lanjutan dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Anak soleh merupakan kebanggaan dari orang tua, karena setiap orang tua pasti menginginkan anaknya untuk menjadi anak soleh. Ada beberapa hadis tentang keutamaan anak soleh. Salah satunya yaitu tentang hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa semua perbuatan anak Adam atau manusia ketika sudah meninggal maka sudah terputus kecuali dari 3 hal. Beliau mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Jika anak Adam atau manusia sudah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Sedekah jariyah artinya sedekah yang mengalir. Jadi ketika ada seorang yang memberikan sesuatu, mengeluarkan sebagian hartanya dan termasuk sedekah jariyah, maka pahala-pahalanya akan terus mengalir. Sebagai contoh, misalnya ada seorang yang menyumbangkan untuk kepentingan umum sarana ibadah, misalnya membelikan sajadah atau Al-Quran. Selama Al-Quran tersebut ada yang membaca atau sajadah tersebut ada yang menempati untuk sholat, maka pahala dari perbuatan orang yang mengerjakannya juga akan mengalir kepada orang yang mengeluarkan tersebut, kepada orang yang membelikan Al-Quran atau mushaf, kepada orang juga yang membelikan sajadah. Apalagi sampai membangun masjid atau musola, ketika tempat itu masih ada, maka pahala orang tersebut walaupun sudah meninggal terus akan mengalir. Ini yang disebut dengan sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat.
Misalnya ada seorang guru yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya sholat, bagaimana kita cara membaca Al-Quran, maka setiap orang yang diajari tersebut mengerjakan apa yang diajarkan oleh guru tersebut, maka pahala untuk guru itu selalu akan mengalir padanya walaupun sudah meninggal. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi walaupun orang tuanya sudah meninggal, di saat anaknya selalu mendoakannya, maka pahala tersebut akan terus mengalir kepada orang tua yang sudah meninggal. Ini salah satu dari keutamaan anak soleh. Bagaimana sebenarnya anak soleh tersebut? Ciri-ciri anak soleh, atau bagaimana kita akan menjadi anak soleh? Situ ada beberapa hal atau ciri yang menjadikan anak tersebut sebagai anak yang soleh. Yang pertama, dan ini harus merupakan kunci, adalah menuntut ilmu, mencari ilmu. Karena perbuatan yang tidak didasarkan oleh ilmu justru tidak akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa al-amal ala ghairi basirah kasair ala ghairi tariq la taziduhu sur'atus sair illa buddha. Berbuat sesuatu ibadah, mengerjakan sesuatu tanpa dengan pengetahuan atau ilmu, maka seakan-akan seperti orang yang berjalan pada jalur yang salah. Semakin dia cepat, semakin dia kencang larinya, bukanlah mendekatkan diri kepada Allah. Justru semakin dia kencang, maka semakin jauh daripada Allah. Jadi yang pertama adalah ilmu. Kewajiban kita untuk menuntut ilmu dari kita sejak lahir sampai nanti kita akan masuk ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari pangkuan ibu sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Karena itu sudah kewajiban kita. Tidak ada istilahnya kita sudah pensiun untuk menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu terus sampai kita tutup usia. Itu yang pertama. Sehingga bagaimana akan menjadi anak soleh, dia harus tahu apa sebenarnya yang harus dilakukan dia di dunia sebagai hamba, sebagai anak, sebagai murid, sebagai tangga, sebagai teman. Harus tahu. Inilah yang harus kita pelajari pertama kali. Sehingga ketika ada riwayat mengatakan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, menuntut ilmu adalah kewajiban dari setiap orang muslim, laki-laki atau perempuan. Salah satu ulama ditanya, ilmu apa? Dikatakan bahwa ilmu taqwa, ilmu halal wal haram. Dikatakan bahwa yang diwajibkan di sana adalah ilmu tentang ketakwaan, ilmu tentang halal dan haram. Sehingga dengan ilmu tersebut kita akan melakukan sesuatu dengan pertimbangan bahwa ini halal atau ini haram. Ini mendapat ridha Allah apa mendapatkan kemurkaan Allah. Inilah tugas pertama atau ciri pertama orang atau anak soleh, yaitu dia akan selalu belajar. Sehingga kita mari siswa-siswi Sekolah Negeri 2 Keraksan, jangan bosan-bosan kita untuk selalu mencari ilmu. Fasilitas sarana sudah sangat mudah sekarang. Apa yang ingin kita ketahui gampang saja, sangat mudah kita akses. Hanya mungkin masuk dengan ke Google, ke YouTube, kita mencari di situ. Dengan banyak referensi-referensi yang ada, kita akan mendapatkan ilmu. Dan ciri orang yang baik adalah akan mendengarkan semua pendapat. Jadi ketika kita ingin mengetahui sesuatu, jangan hanya mengambil dari pendapat satu orang. Kita harus ambil banyak pendapat. Kita dengarkan beberapa pendapat, sehingga kita nanti akan mengetahui mana pendapat yang paling
benar. Al-Quran mengatakan, alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka yang mendengarkan al-qaul, perkataan-perkataan, yastami'una al-qawla, mendengarkan perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat, wa yattabi'una ahsanah, dan kemudian akan mengikuti yang terbaik, dan mereka itu adalah orang-orang yang berakal. Inilah tugas pertama atau ciri pertama orang yang atau anak soleh. Dia akan selalu mencari ilmu, tidak puas hanya dengan ilmu yang dia ketahui saat ini. Dia akan selalu berusaha untuk menggali dan menggali sehingga dia akan mencapai keilmuan yang sempurna. Selanjutnya, setelah orang itu mengetahui ilmu, mendapatkan ilmu, maka yang selanjutnya adalah mengamalkannya. Karena disitulah ciri atau citra anak soleh, yaitu dengan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Anak-anakku yang saya cintai, umur kalian bisa dikatakan sudah umur baligh, sudah mencapai masa baligh. Di saat orang sudah mencapai masa baligh, maka di saat itu juga disebut dengan mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani hukum-hukum syariat, kewajiban-kewajiban syariat. Apabila ada kewajiban yang ditinggalkan, maka dia akan mendapatkan dosa, dan apabila ada larangan yang dikerjakan juga akan mendapatkan dosa. Sebaliknya, ketika ada kewajiban dilaksanakan, maka akan mendapatkan pahala, dan apabila ada larangan yang ditinggalkan, maka akan mendapatkan pahala pula. Ini yang kedua, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Dengan mengerjakan perintah Allah di sinilah maka kita disebut dengan hamba Allah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena definisi takwa salah satunya imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini citra diri anak soleh yang kedua, yaitu dengan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya, salah satunya juga anak soleh yaitu berbakti kepada orang tua. Orang tua di sini, sebagaimana dikatakan bahwa ada 3 orang atau 3 golongan yang termasuk orang tua. Yang pertama, ibu bapak yang menjadi penyebab lahirnya kita ke dunia. Orang tua kita, ibu dan bapak. Yang kedua adalah ibu bapak dari pasangan kita, mertua. Apabila nanti kalian sudah menikah, maka mertua kalian itu juga termasuk orang tua. Dan yang ketiga adalah guru kita. Guru merupakan orang tua yang harus juga kita hormati, sebagaimana kita menghormati orang tua kita sendiri. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah yang dikatakan sebagai pintu ilmu Rasulullah, beliau pernah mengatakan bahwa ana abdun man allamani harfan wahidan. Saya akan menjadi hamba atau budak orang yang mengajarkan saya satu guru. Beliau mengatakan bahwa dia akan menjadi budaknya, hambanya, hanya dengan mengajarkan satu guru. Bahkan beliau mengatakan, terserah nanti saya mau dijual atau dibebaskan. Itu kata beliau. Betapa menghormatinya beliau terhadap orang yang mengajari, walaupun hanya satu guru. Jadi citra anak soleh adalah bagaimana menghormati guru. Karena guru termasuk salah satu orang tua kita. Bahkan dikatakan orang tua itu yang menurunkan kita ke bumi, dari langit kita turunkan ke bumi, sementara guru kita adalah dari bumi mengangkat kita nanti ke langit. Artinya ruh kita yang dibawa, yaitu karena guru adalah orang yang mengisi ruh kita. Namun
Ada juga orang tua yang merangkap sebagai guru. Ini jauh. Penghormatan kita harus lebih kepada mereka seperti ini. Karena tidak ada orang tua yang murni hanya orang tua memberikan makan saja. Pasti akan memberikan pendidikan juga. Maka orang tua tersebut di samping orang tua secara biologis juga orang tua ruhi, spiritual. Dia adalah guru kita. Nah, ini citra diri anak soleh adalah bagaimana menghormati guru dan orang tua. Menghormati guru, kita tidak boleh mengatakan hal-hal yang menyakitkan kepada guru. Kita harus taat. Apalagi saat kita diperintah oleh guru kita, maka harus kita lakukan. Sebagai contoh sederhana, di saat guru kita memerintahkan kita untuk mengerjakan tugas, walaupun tugas itu sudah kita kuasai, bahkan sangat remeh bagi kita, sangat mudah bagi kita, maka tetap kewajiban kita untuk menghormati guru. Kita laksanakan tugas tersebut dengan senang hati. Jangan ada rasa berat hati untuk mengerjakannya. Atau misalnya karena informasi yang kalian dapatkan lebih up to date daripada gurunya, apa yang sudah kalian dapatkan hasil browsing dari internet sehingga keilmuan menguasai lebih daripada gurunya, maka tetap kita harus menghormati guru kita. Walaupun mungkin keilmuan kita sudah melebihi. Bahkan terkadang kita di saat kita sudah lulus dari sekolah, terkadang mempunyai jabatan yang lebih tinggi atau gaji yang lebih tinggi daripada guru. Jangan pernah kita meremehkan guru kita. Kita tetap harus menghormati guru kita. Karena dalam riwayat pernah dikatakan bahwa tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang barokah kecuali menghormati guru yang telah mengajarkan kita. Itu citra anak soleh, yaitu menghormati guru dan juga menghormati orang tua. Menghormati orang tua, semua perintah orang tua wajib kita lakukan selama perintah tersebut bukan perintah mengerjakan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Mohon maaf, sebagai contoh, misalnya karena ada orang tua yang kurang paham mungkin tentang hukum agama, dia ingin melihat anaknya tampil lebih keren, lebih gaul, sehingga dia memerintahkan anaknya untuk berpakaian yang bagus namun tidak menutup aurat. Maka ketika perintah melanggar perintah Allah, perintah orang tua melanggar perintah Allah, maka kita jangan mengerjakannya. Kita tolak, dan penolakannya harus tetap dengan cara yang sangat halus, dengan cara yang sangat sopan. Tapi semua perintah ketika diperintahkan oleh orang tua kita dan perintah tersebut tidak melanggar ketentuan Allah, maka wajib kita laksanakan. Bahkan jangan sampai kita membantah orang tua kita. Dalam Al-Quran jelas dikatakan, wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian sampai mengatakan kata uff. Andai saja ada kalimat yang lebih pendek atau lebih ringan dari kata uff, mungkin Al-Quran akan menggunakan. Uff saja sudah tidak diperbolehkan. Apalagi kita menjawab perintah-perintah orang tua karena kita mungkin datang sekolah capek, belum istirahat, orang tua sudah memerintahkan kita, sehingga kita menjawab dengan nada tinggi dan sangat panjang. Nah, ini sangat tidak diperbolehkan. Ya, karena itu citra anak soleh ialah bagaimana nanti kita sebagai anak soleh yang menginginkan menjadi anak soleh, yaitu kita menghormati orang tua, menghargai orang tua, dan mentaati perintah-perintahnya. Itu beberapa ciri atau citra daripada anak soleh. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini dengan hikmah-hikmah Ramadan, mudah-mudahan kita akan berubah dari cara berpikir kita, dari cara belajar kita. Kita akan lebih semangat lagi nanti untuk mencari ilmu, sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang benar-benar manfaat, barokah, dan selanjutnya kita praktekkan dengan mengamalkan semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan kita mentaati perintah orang tua dan juga perintah guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini, dengan
acara Pondok Ramadan Online kita bisa melaksanakan hal-hal yang baik tersebut. Sebagai penutup, mungkin ingin saya sampaikan, kita sudah ada di 10 kedua di bulan Ramadan. Mungkin beberapa hari lagi, sebagaimana riwayat bahwa di situ nanti di akhir-akhir Ramadan akan ada malam yang kita tunggu-tunggu, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada malam-malam Lailatul Qadar itu mari kita benar-benar kita gunakan untuk mengisi malam-malam tersebut dengan ibadah, karena kebaikan atau pahala nilai malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagai contoh, misalnya kita membaca surat Qul huwallahu ahad, itu kita saat membaca surat tersebut, surat Al-Ikhlas kita baca, maka di saat Lailatul Qadar bacaan Qul huwallahu ahad kita sampai akhir 1 kali, itu nilainya lebih baik daripada kita membaca Qul huwallahu ahad 1000 bulan. Kita membaca terus full selama 1000 bulan, kita membaca Qul huwallahu ahad, itu masih nilainya kalah dengan membaca 1 kali di saat pas kita membaca itu malam Lailatul Qadar. Bagaimana kalau kita isi dengan kita membaca Al-Quran, kita membaca selawat, istighfar, dan niatkan ibadah sholat, maka semua yang amal kita kerjakan nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.